akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goyang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, saudara dan saya diajak oleh Full Gospel ini, tujuannya itu sebetulnya adalah mengajak saudara di dalam hidup ini mengenal akan Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan benar. Pengenalan kepada Yesus yang benar itu bukan sekedar, saudara, sekedar mengalami mujizat sekali. Ini buktinya, saudara. Tadi saudara Ferry, dia mendapat kesembuhan, ya dah, mengenal Tuhan, lalu baru, ya dah, baru dah. Malah biasanya orang baru itu kalau mengenal Tuhan terus sungguh-sungguh bertobat, terus sungguh-sungguh minta, langsung cespleng, sembuh. Tapi lucunya kalau nanti sudah lama jadi orang Kristen, sakit, sembahyang, tidak sembuh-sembuh. Ayo jujur, betul tidak? Hah? Nah, karena apa? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kalau ada KKR, kalau ada kebaktian kesembuhan, nanti yang sembuh kan orang-orang baru. Betul tak? Orang yang lama-lama kan datang ya sakit, pulang ya sakit. Nah, saya kerap kali tanya sama Tuhan begini, Tuhan kenapa? Lalu Tuhan mengatakan begini, lah wong ndak tumbuh-tumbuh kok. Imane itu pancet terus. Imane itu percaya terima Yesus itu tok. Lalu kalau sudah baca Alkitab, udah malah kempes. Nah, itu gak mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Kenapa saya berani ngomong gitu? Saya ngalami dan saya menikmati sungguh-sungguh bahwa mengenal Yesus itu tambah hari, tambah luar biasa. Saya mengenal Yesus itu permulaan tuh umur 12. Karena Tuhan Yesus nemuin saya. Saya dulunya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen tuh munafik. Mengapa munafik? Cuma kalau ke gereja kebaktian bagus-bagus. Tapi kalau di rumah maut lagi. Dan saya punya ayah ibu Kristen, saudara. Makanya saya tidak mau karena ayah ibu saya Kristen. Majelis lagi. Tapi ribut terus di rumah tangganya. Sampai saya bilang, ini papa mama itu orang Kristen, pinter Alkitab, jadi majelis kok asal ngomong kok ribut. Aku sampai, kok bisa ribut ya? Papamu gak ngerti aku. Papa ya bilang, mbokmu sih gak ngerti aku. Lah dua-dua minta pengertian, gak bakal ketemu. Lalu saya tuh tanya gini, Mama, papa ini kok lucu sih. Kok ribut terus. Tapi aneh, anaknya kok akeh. Saudara saya itu 9. Aku bilang, ribut terus tapi anakmu kok metu terus sih. Lah anak-anaknya kan jadi sengsara toh, betul enggak? Siapa yang saya tuh dulu hampir enggak berani kawin, saudara. Karena saya ditanya mama pada waktu umur 11, kowe besok jadi apa? Aduh, aku besok mesti harus jadi orang pinter.
Dia bilang gitu. Nah, terus, tapi aku tidak mau kawin. Kenapa? Kawin neraka. Mama biar papa ribut terus gitu. Mana ada enak. Lah lucunya saudara. Makanya saya katakan kalau orang Kristen itu harus mengenal Tuhan dengan benar. Karena saya ngalami. Dan saya punya ayah ibu yang ribut terus. Lah ayah ibu saya tanya. Mama biar papa kok ribut terus kenapa? Jawaban itu aneh. Aku ini sudah di Guamia. Loh, lucu toh? Pring segerit. Artinya pring itu nempel kriet. Jadi kalau aku biar mama, biar papamu ini ngomong, mesti ribut. Jadi aja nempel. Lah kapan nempel ya? Anakmu banyak, nggak nempel piye? Lah ya toh? Dia bilang, oh itu lain. Nempelnya beda. Jadi saya bilang, aduh ini hidup kekristenan kok gini. Tapi setelah saya ketemu Tuhan Yesus cuma ngomong gini. Jadi hambaku. Lalu saya bilang, itu buktinya papa mama. Jadi hambamu, jadi anakmu kok ribut terus. Tuhan bilang, masuk surga ndak gandeng-gandengan. Kamu baca Alkitab, alami sendiri. Akhirnya saya nurut, saya baca Alkitab. Dan Tuhan berkata, kalau tidak ngalami, jangan jadi orang Kristen. Rugi. Nah, setelah itu saya baca, saya alami. Akhirnya saudara tahu, ayah ibu saya belajar dari saya. Jadi di hari tuanya itu tidak pernah ribut. Kenapa? Karena lihat kehidupan saya tidak mau ribut. Lalu bilang, loh mah, hidup orang Kristen itu harusnya gini. Lalu dia bilang, kamu ini anak baru kemarin sore ngajari orang tua. Aku ini sudah baca Alkitab. Saya bilang, karena papa bacanya Alkitab pakai akal. Aku baca Alkitabnya dengan pimpinan Roh Kudus yang ngajari. Sehingga Alkitab itu hidup. Dan setiap kali saya menghadapi masalah, firman muncul. Ini loh saudara. Makanya saya mau mengajak saudara. Saya tidak ingin saudara bergantung kepada hamba Tuhan. Kalau hidup kekristenanmu benar, pengenalanmu kepada Yesus benar, pengenalan akan firmanmu benar, kamu sendiri, doamu, omonganmu, cespleng. Jadi tidak perlu hamba Tuhan yang doain baru sembuh. Kayak Ferry tadi. Karena dia belum baru, tidak ngerti toh. Tapi yang penting, saudara pribadi ini setiap doamu, setiap omonganmu jadi, betul tidak? Sehingga dalam keluargamu, kamu menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat. Itu yang dibutuhkan saudara. Mengapa? Karena ini janjinya Tuhan. Tuhan berkata begini. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berkata gini. Aku akan pulang ke surga, aku akan utus Roh Kudus. Nah, lalu kalau nanti Roh Kudus datang, yuk kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Maka dari itu saudara, kita benar-benar harus mengenali Tuhan dengan benar. Dan kamu nanti pasti saya jamin ngalami. Sebab bukan saya saja yang ngalami. Anak-anak saya semua ngalami. Menantu saya semua ngalami. Dan akhirnya orang-orang yang mau melakukan ngalami sendiri. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya akan menerima kuasa. Kuasa ini yang tidak dimiliki manusia. Sebab saudara dan saya kepengen hidup damai, sejahtera, sukacita, ya tak? Tapi saudara tidak akan bisa. Dengan cara apapun tidak bisa. Karena apa? Karena Alkitab sudah berkata, mendekati akhir zaman, manusia itu akan mengasihi dirinya sendiri. Lalu Tuhan berkata apa? Perceraian
itu memuncak luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberitahukan di dalam Wahyu bahwa roh perpecahan, perjinaan, roh percabulan itu dilepas. Sehingga otomatis manusia di dalam dunia semua kena. Sehingga akibatnya saudara boleh lihat di ilmu pengetahuan. Sekarang di dunia barat mengatakan, tak perlu kawin, kumpul kebo wae. Ya dah. Sebabnya apa? Sebabnya kawin cerai. Tapi di dalam Yesus Allah berkata, aku benci perceraian. Karena apa? Tuhan menghendaki saudara dan saya terjadi kesatuan. Ada damai sejahtera, sukacita, ketentraman. Karena apa? Alkitab tadi saudara dan saya baca. Allah adalah benteng kita, kekuatan kita di dalam kesesakan sebagai penolong sangat terbukti. Kenapa? Itu bisa dibuktikan. Makanya saya katakan, kalau saudara dan saya mengenal Yesus benar, hari demi hari hidupmu diubah luar biasa. Tetapi jangan mempunyai pikiran pendapat. Cara mengubahnya itu mestinya yang enak-enak lah itu loh. Ini yang salahnya orang Kristen gak bisa mengenal Tuhan dengan benar itu membatasi jalan dan caranya Tuhan. Padahal kerap kali kita menyaksikan justru melalui masalah, justru melalui penderitaan saudara melihat mujizat. Betul tak? Hah? Tapi masalahnya tidak mau dah. Betul tak? Mujizatnya mau dah. Nah kapan mujizatnya dilihatkan? Saudara lebih senang dengar kesaksian yang ngalami orang lain dah. Ayo, kamu sendiri tidak ngalami. Paling-paling, oh ya. Tapi saudara nanti ngalami kesulitan, gugur. Makanya saya bilang, baca Alkitab, alami sendiri. Nanti sementara saudara baca, tidak ada apa-apa. Tidak ingat firman, tidak apa-apa. Tapi nanti saudara mendapati satu masalah, firman itu nanti dimunculkan Roh Kudus. Kalau firman itu dimunculkan, itu petunjuk buat saudara dan saya. Hadapi, alami, jalankan, engkau akan keluar dari masalah. Yesus itu luar biasanya di situ. Dan benar-benar bisa dialami dan dibuktikan. Menyebut nama Yesus itu luar biasa. Lebih-lebih orang yang belum pernah mengalami mujizat. Loh. Ini ada seorang perempuan yang narkotik. Overdosis, anak muda loh, umur SMA masih anak. Overdosis, mati di taman. Mati, saudara. Mati. Terus akhirnya temuin sama teman-temannya, dibawa rumah sakit, taruh di kamar mayat. Sudah dilihat di layar, tutupi. Tapi anak ini pernah dengar nama Yesus. Lalu dia cuma neriak saja. Dia bilang, saya tidak bisa tahu, tapi kenapa saya bisa teriak Yesus? Dia bilang, Yesus bangkit. Waktu bangkit, kan buka tutupi kain kafan ini. Temennya semua terbingit-bingit lari. Nah, sekarang dia jadi konselor atau salah satu anak muda yang mengurusi narkoba. Bukan orang Kristen, tapi dia pernah dengar nama Yesus. Kalau kamu dalam kesulitan, teriak nama Yesus dan terbukti. Tapi saudara sendiri jadi orang Kristen sudah biasa nyebut nama Yesus. Mempan pendak. Tidak mempan lah. Karena apa? Karena kamu nyebutnya pakai hati. Hatimu jauh. Hatimu lebih banyak dikuasai sama pikiran. Jadi kalau mau jadi orang Kristen mesti maunya yang nah sebarangnya gratis. Tidak bisa saudara. Alkitab mengajar saudara dan saya harus bayar harganya. Harga apa? Harga yang saudara harus mengenal Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata apa?
kalau kamu mau jadi muridku, sangkal diri. Nah, itu susah saudara. Sangkal diri itu paling susah. Nah, urutannya kalau saudara mau mengenal Yesus dengan baik, itu pertama saudara harus percaya Yesus, dibaptis. Kalau sudah dibaptis, saudara itu punya meterai, tandane kamu itu anaknya Yesus. Tapi kalau sudah dibaptis jangan mengatakan begini, oh aku sudah punya paspor ke surga, kok enak. Paspor ke surga itu adalah buah-buah roh. Kalau engkau jadi anak Tuhan tidak berbuah, tidak bisa. Karena Tuhan Yesus berkata, ranting-ranting yang tidak berbuah dikerat, dipotong, dibuang ke dalam api. Jadi paspor masuk surga berbuah. Buah apa? Buah roh. Buah roh itu apa? Perubahan karakter. Itu buah roh. Perubahan karakter. Itu buah roh. Dulunya emosional pemarah, jadi sabar. Dulunya nuntut, memberi. Dulunya minta dilayani, melayani. Dulunya minta diperhatikan, memperhatikan. Berubah karakter itu paspor ke surga. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau nanti kamu terima Roh Kudus, kamu akan mempunyai kuasa. Kuasa menjadi apa? Saksi. Bukan kuasa nginjil, kuasa apa? Kuasa menjadi saksi. Berarti saksi itu ngalami enggak? Ngalami apa? Nah, ngalami firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa nama Yesus itu nama Yesus yang luar biasa. Doamu itu luar biasa. Makanya saya bilang, cobalah saudara itu mesti alami sendiri. Tapi urutannya jangan salah. Saudara baca Alkitab, tidak mau. Nah, saya tidak nyalain. Karena apa? Baca Alkitab itu ngantuk. Loh, susah loh baca Alkitab. Kau udah percaya bacaan? Nanti kan ser. Wong aku itu dari kecil suruh baca Alkitab. Kok susah kayak gini sih? Tuhan bilang sangkal diri. Harus berani bayar harganya. Sehingga akhirnya saya baca terus Alkitab ini tiap hari 4 fatsal dari umur 12. Sekarang saya 15 fatsal sehari. Tuhan bilang tambah terus, naik. Dan ini Alkitab sudah 100 kali lebih. Tuhan bilang baca terus. Nah, aneh. Baca terus. Ngalami mujizatnya itu tambah terus. Luar biasa. Dan akhirnya saudara apa? Yang saya katakan tadi. Ada kuasa. Untuk kamu menjadi saksi. Saya ngalami. Dan saya ajarkan sama orang-orang. Kamu gak alami sendiri toh. Kalau kamu sudah baca Alkitab. Nanti kamu dalam kesulitan. Kamu ngomong. Sebab Tuhan berkata. Apa yang kamu ucapkan. Tuhan yang melaksanakan. Ada ayatnya. Apa yang kamu ucapkan. Tuhan melaksanakan. Nah, luar biasa. Lah, kita kerap kali. Yang kecil-kecil saya tidak mau. Maunya apa? Yang gede. Yang sudah mentok. Gitu loh. Nah, telat. Kalau kamu tidak belajar dari perkara kecil. Artinya perkara kecil apa? Sakit flu. Ya tahu pusing. Itu kan kecil-kecil lah. Itu ajar. Kok sakit? Salah apa ya? Tuhan, ini kok pusing kenapa sih Tuhan? Pusing salah ini Tuhan aku. Nah, nanti muncul Roh Kudus ngomong karena Alkitab berkata, Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu akan mengingatkan kamu tentang dosa. Loh. Yang kecil-kecil latihan. Nanti saudara akan mengalami naik. Jangan sampai sudah mentok. Kalau sudah mentok baru teriak-teriak. Lalu nyari siapa? Hamba Tuhan. Ini pasti toh. Coba. Sudah mentok baru cari. Kalau belum mentok. Nah. Karena kamu tidak latihan. Makanya saya ngajar banyak. Waktu saya di Bontang, saudara tahu. Saya ngajar di sana seminggu. Di Pertamina. Pabrik. Pertamina gas itu. Gas bumi. Nah. Saya mau pulang besoknya. Jam 1 malam saya diketok. 1 malam. Nah besok 5:30 itu pulang. Diketok. Tok. Tak pikir saya tidur di mes. Mes itu kan kamarnya kecil-kecil situ toh.
Tak pikir, enggak mungkin aku. Wong tadi baru diantar sama kepala Pertaminanya. Sampai ketemu, sampai besok, Pak. Ya wis tau ya, aku ya santai duduk. Akhirnya diketok terus karena saya tidak jawab. Disebut nama saya. Pak Yusah. Oh ya akhirnya yang mesti saya lah, siapa lagi. Terus saya buka, ada apa? Tolongi dong. Tolongi apa? Itu ada ibu mau melahirkan. Aku bilang, lah wong ibu melahirkan kok cari saya. Aku bilang, aku ini dokter gigi. Bukan dokter anak. Atau dokter umum. Dokter gigi urusan atas. Jangan disuruh ngurusi yang bawah. Kalau jabut yang atas bisa, yang bawah tidak bisa. Nah, terus dia bilang, masalahnya gini Pak. Tidak ada dokter, tidak ada bidan. Semua cuti. Karena apa? Hari Sabtu. Lah terus ini sudah mau melahirkan sudah setengah hari. Lah kok setengah hari kan tadi sore Isa toh kowe. Kok enggak cari aku? Lah tak pikir Isa lahir normal karena ada suster. Ternyata lahirnya enggak normal, Pak. Apa? Pantate dulu. Kalau pantate dulu kan enggak ada yang bisa ngeluarin piye coba. Era mbok bedah. Wong pantat dinder-der gitu. Nah, pada waktu saya dipanggil, saya bilang, waduh mateng aku. Aku bilang, loh aku ini, nah terus kamu kok bisa nolong minta saya? Satu-satunya jalan itu ya mesti kuasa Tuhan. Kalau enggak, orang perempuan ini mesti mati. Anak pertama loh, saudara. Bukan anak kedua, anak pertama. Dan suaminya sedang sekolah di Amerika. Waduh, aku cuma sampai menghadapi lah. Ini kan ngadepi masalah toh. Sesek enggak? Sesek enggak? Sesek lah piye ini? Ini antara nyawa, dua nyawa lagi. Mamanya mbek anaknya. Mesti mati dua-dua. Ketuban sudah pecah, perdarahan lagi. Akhirnya saya sepanjang jalan itu dekat. Wong Bontang itu sedikit 10 menit. Di tengah jalan saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Wes gak bakal ngerti. Pakai akal kayak apa? Oh, mancet. Aku bilang, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Kasihan dong para ibu itu. Tuhan cuma ngomong gini, ya kamu ngomong aja toh. Aku bilang, loh, dek suruh apa nuan enak? Ini ngomong aja. Ngomong aja. Ngomong aja. Iya, ngomong aja. Nah ngomong apa? Setelah saya sampai di rumah sakit, diajak masuk sama susternya, ditunjui, pantatnya mau keluar, tidak bisa keluar. Gitu. Aku bilang, waduh mateng. Sebab kepala Pertaminya belum lihat, tidak boleh toh. Nah, ini tapi mau ngaku hamba Tuhan dan dokter ya boleh, meskipun gigi. Jadi itu loh dokter, waduh mateng aku. Lah kok bunder ngono piye? Ada Isa dimasuk ke Raisa, dikeluar ke Raisa. Aku bilang, "Piye Tuhan?" Tuhan dari dalam hati cuma ngomong gini, ngomong aja. Bayangin saudara. Kira-kira kalau kamu pikirin ngomong aja sih mbak ngomong ke apa? Lah kalau pakai pikiran enggak keluar. Makanya dari itu saudara mesti ngalami. Saya cuma ngomong gini, ibu ini agamanya apa? Oh Katolik. Kenal Tuhan Yesus ya? Ya wes. Kamu sekarang minta ampun sama Tuhan Yesus. Sebab apa? Kalau ibu tidak bisa, anak ini tidak keluar, dua-dua mati. Ibu mati, anakmu mati. Tidak ada jalan lain. Sebabnya apa? Perdarahan. Dia tidak keluar. Anaknya mati, ibunya mesti mati. Habis darah. Dan ibunya sudah lemas. Ngomong saja bilang, aku sudah tidak kuat. Memang tidak kuat. Saya bilang, makanya Yesus yang bisa memberi kamu kekuatan. Karena Alkitab berkata, Allah adalah kekuatanmu. Saya bilang, sekarang kamu ngomong, minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Tolong aku Tuhan, aku mau melahirkan, tidak kuat. Tidak bisa Tuhan, tapi tolong. Wes. Terus habis itu, ngomong be anakmu. Waktu dia tak suruh ngomong be anaknya, matanya buka. Saking heran. Loh anaknya masih di perut kok disomong. Dia bilang gini, apa Pak?
Aku meni, ngomong mbak anakmu. Loh, anaknya kan masih di perut. Iya, omongin. Loh, bisa dengar Pak? Wis toh, nurut. Nanti gak mati kowe ya. Nah, biasanya dek orang wis kepepet, meh mati kono poe gelem. Betul lah? Hah? Tek belum kepepet, mikir. Lah itu salahmu. Makanya itu dek kepepet. Lah, pada waktu itu ya ulangi. Ngomong. Nah, mama ndak punya kekuatan. Kamu keluar dewek. Terus dia bilang, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku, tolong aku. Nah, kamu keluar dewek. Mama nggak punya kekuatan. Ulangi terus, ngomong terus. Nah, nanti kalau nggak jawab apa, mikir lagi aku minum. Gue cuma tugas mau ngomong, ngantuk, tidur. Bangun, ngomong. Nah, Tuhan Yesus sih bilang ngomong, ya tak akan aku ngomong baik dong. Habis itu nih, ulangi. Sudah ngulangi 2-3 kali, ya sudah, ngomong terus ya. Aku bilang ke suster, kalau dia bangun suruh ngomong terus kayak gitu. Kalau tidur biar tidur, bangun ngomong. Saya enggak berdoa apa-apa loh saudara. Jangan kamu bilang, wah doain dong. Oke deh, ngadepi gitu, tidak didoain, enggak mantap toh. Jujur, mantap enggak? Enggak toh? Salah, itu berharap nih manusia. Aku enggak tak doain. Ngomong ya, sudah, tak tinggal, ngomong, wes. Sampai di luar kepala Pertamina ketemu. Sudah Pak, sudah. Kon, lu apa ke? Tak suruh ngomong. Lu bisa Pak? Nggak mau doa ke? Nggak. Lu Pak, doain. Loh, wong Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus bilang, kowe ngomong baik. Ya tak ngomong kayak baik. Ya dia bilang, wah kowe ini aneh kok Pak. Wes toh, sana pulang tidur. Aku nggak bisa tidur Pak, wong aku bose. Suaminya ada Amerika aku sing nyekolahke. Ini piye dek mati? Wes toh, sembayang ngucap syukur. Aku meh tidur aku minum. Besok pulang. Wah, wes. Terus aku tidur. 5:30 saya berangkat ke airport. Jam 6 terbang. Saudara tahu? Saya sampai di airport sebentar lagi telepon berdering nyari saya. Susteri. Susteri bilang gini. Dok, wah ajaib. Kenapa? Baru ini tadi. Ngomong terus. Nyonya ini ngomong terus. Tak suruh ngomong terus. Cuma ngomong terus. Lalu dari perutnya itu seperti ada angin atau kuasa yang gede itu dorong anaknya. Anak itu brojol loncat. Tak tampani meh jatuh ke ranjang sampai bawah ranjang. Dia bilang, lah terus hidup. Oh hidup. Langsung keluar pantat TC. Tetep pantat TC. Tapi hidup terus, waduh, nangis. Waduh, selamat dok. Wah, aku punya puji Tuhan. Terus saya bilang kepala Pertamina nih, loh metu. Keluar dok. Kok diomongi dok ya Pak? Sebab Roh Kudus ngomong wae. Wes, ikuti wae. Luar biasa Tuhan itu. Nah, 5 tahun kemudian saya ke Kalimantan. Anak gadis umur 5 tahun diajak sama kepala Pertamina ini. Pak, napa? Kowe kelingan ndak? Bocah sing pantate keluar. Ini loh, wih cantiknya. Lah iya, manisnya kayak gini kok meh mati. Saudara tahu? Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dia sanggup lakukan segala perkara. Hal-hal yang tidak mungkin. Kenapa? Sebab Daud sendiri berkata apa? Di dalam kesesakan dia sebagai penolong sangat terbukti. Nah ini yang saya rindu dan inginkan. Saudara mengenal Yesus, ngalami. Tiap hari naik. Sehingga kalau kamu di dalam keluarga ada masalah, kamu tidak usah ribut-ribut. Sebab masa sekarang saudara, engkau boleh perhatikan. Masalah sakit penyakit tidak ada yang seperti zaman sekarang. Semua tidak bisa dideteksi oleh dokter. Penyakit zaman sekarang, ada penyakit yang baru, tahu-tahu saudara itu jantungnya tahu-tahu itu tidak mompa, lemes berhenti, tolong dino. Dek kowe kayak gitu piye? Mulai kowe bilang cari Yesus, cari hamba Tuhan, telat. Wes mandek. Ngerti tak saudara? Jadi saudara harus kenali Yesus secara nyata.
Saya ngaku. Dalam segala bidang, jangan membatasi Tuhan. Tidak hanya sakit penyakit, di dalam rumah tangga, di dalam keuangan. Saudara sebagai businessman, kerap kali bilang, wah susah jadi pengusaha, jadi anak Tuhan, membaca Alkitab. Susah Pak. Karena kamu membatasi kuasa Allah. Kenapa? Karena businessman selalu, anunya apa, pikirannya Pak? Pembohong. Ayo, businessman itu selalu pikirannya apa? Pembohong. Sebab kalau tidak bohong, enggak payu. Iya lah? Salah. Wong Tuhan aku jangan kira loh saudara. Saya dokter, saya hamba Tuhan. Tapi sebelumnya itu saya seorang pengusaha. Saya pengusaha. Saya di Irian Barat itu jadi dokter, tapi kalau sore jual mebel. Pengusaha. Dan saya bisa. Tuhan aku bilang, Tuhan jadi pengusaha enggak bohong. Enggak. Cerdik seperti ular, tulus hati seperti merpati. Jadi jangan ngomong. Kowe jangan ngomong, bukan bohong. Saya waktu bawa mebel dari Jepara ke Irian. Di sana tidak ada mebel. Yang punya cuma saya satu-satunya. Kenapa? Kapal 1 bulan cuma sekali. Dan kapal itu kapal angkatan laut. Tidak bisa membawa barang-barang pedagang. Jadi tidak ada mebel. Orang tidak punya kursi gini itu tidak ada. Dulu, waktu tahun 69. Saya bisa, karena apa? Aku dokter angkatan laut, angkatan udara, dokter kabupaten, dokter rakyat biasa, polisi. Aku dokternya satu-satunya. Dokter gigi cuma satu aku tahu. Nah, jadi aku minta disposisi sama Panglima Angkatan Laut. Saya bilang, kasih disposisi barangku, suruh ngangkat kapalmu. Nah, dari Surabaya kapal Angkatan Laut bawa barang saya. Barang dokter Cipto harus diangkut. Jadi saya yang punya barang. No? Nah, saya enggak jual. Cerdik. Dijual, repot. Saya pakai, saya panggil pedagang yang pintar, yang kaya-kaya. Mampir. Lihat barang, wah kok punya kursi ukiran bagus gini. Mbok tak beli nih. Ya beliau. Ya, padahal aku punya banyak di gudang. Tapi tak setel cuma satu. Waduh, enggak ada yang punya ini kayak gini. Lah ya. Ya berapa yang tak beli? Ya beliau. Berapa? 125.000. Lalu dia tanya, loh belimu berapa? Aku bilang, jangan tanya beli nih. Gak ada barang. Yang mau banyak. Oh ya wis, ambil. Diangkut. Padahal saya beli ini dari Romaan, dari Jepara 25.000. Saya jualnya 125.000. Loh. Ayo, itu salah pada? Nah, enggak, bohong enggak? Enggak ngomong kok. Ada aku ngomong, beli ini 75 ongkos kirim. Bohong. Jangan, minta hikmat. Enggak ngomong, itu enggak bohong. Maka dari itu saya kaya raya di sana, saudara. Dalam 6 bulan saya punya mobil nomor 1 di Biak. Jadi saya kaya raya. Maka dari itu saudara, saya ngajar, sekarang anak saya yang paling kecil pengusaha. Saya ngajar juga video, jangan bohong. Jujur di hadapan teman-temanmu, tetapi kalau tidak perlu ngomong, jangan dibuka. Itu tidak bohong. Merupakan rahasia sendiri. Nah, bagaimana supaya kamu tidak buka? Sembahyang. Tuhan tidak usah tanya orang itu. Jadi tidak tanya. Sebab kamu punya kuasa. Kuasa apa? Menjadi saksi. Kuasa apa? Ngalami akan firman Tuhan. Bahwa Allahmu yang memberkati kamu. Saudara tahu? Luar biasa. Kamu mau buka cek, mesti berdoa. Mau beli, mau transaksi, sembahyang. Tidak usah masuk kamar. Ngomong di dalam hati. Tuhan Roh Kudus, tolong pimpin. Alami sendiri. Sakit apapun alami. Sebabnya apa? Saya ngalami. Istri saya ngalami. Saya itu kena serangan jantung itu 4 kali. Yang ketiga kali saya mati. Ngerti saudara? Mati. Ketemu Tuhan. Tapi suruh balik. Tuhan bilang tugasmu belum selesai. Balik. Aku bilang aku kepengen pulang. Balik. Nanti tak jemput dewek. Balik sembuh. Ya sempurna.
Padahal saudara saya kena serangan jantung pertama kali. Lumpuh total. Tanya istri saya. Lumpuh total. Aku bilang, wih, aku lumpuh yang. Kenapa ini? Nggak percuma. Gue panggil dokter. Oh, tak dibedah-bedah bucelah. Ngucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau hal ini engkau berikan kejadian, pasti engkau punya maksud. Apa maksudmu Tuhan? Sebentar lagi ada suara. Sebentar lagi mati. Muncul firman. Hidup untuk Kristus. Mati adalah untung. Kamu pengecut. Anakmu masih kecil-kecil. Kamu mau tinggal mati. Istrimu menderita. Muncul firman. Burung dikasih makan. Masa istriku tidak dikasih makan? Ngerti saudara? Itu dialog gitu. Lalu saya bilang. Muncul lagi Alkitab. Ngucap syukur dalam segala perkara. Saya cuma terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu istri saya bilang, lah aku berbuat apa yang? Kamu di sebelah saya sambil tidur, sambil sembahyang. Selesai, sebabnya kamu penolong. Ya udah. Sampai akhirnya dia ketiduran. Nah, ngantuk toh. Ngantuk, justru saya mau mati, saya teriak. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya ini selesai nih. Jantungnya macet, naklek. Aku bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan bilang apa? Hidup. Loh. Jadi cuma begitu itu jantungnya mak, kayak orang diledaki. Urip. Sampai istriku tuh bangun di samping saya bilang, ada apa yang? Meledak jantungku. Urip aku. Loh, terus ya latihan. Saya latihan jalan, latihan gerakin 2 minggu. Sempurna. Sekarang kamu lihat, gak ada tanda-tanda. Luar biasa toh Tuhan. Tergantung pengenalanmu sama Tuhan. Makanya saudara alami sendiri. Makanya nanti kamu tambah hari tambah kenal, tambah kenal. Anak saya saat dari kecil selalu saya didik. Sama Tuhan sendiri. Alami sendiri. Berdoa, percaya, baca Alkitab, alami. Semua ngalami. Semua ngalami. Dari sekolahan sampai cuaca, sampai sakit penyakit, sampai kawin, sampai punya anak, ngalami semua. Luar biasa. Saya bilang, itu pengenalan akan Yesus. Tapi saudara harus bayar harganya. Harganya apa? Baca Alkitab. Supaya saudara mengenal pribadinya Yesus. Apa yang Yesus senang, apa yang tidak. Yang enggak suka, jangan lakuin. Tapi kalau kamu nanti ngelakuin, pasti digebuk, dicewer, diselentik. Nah, tapi lumayan, dari situ saudara tahu, itu tidak boleh. Karena kamu semuanya ini di hadapan Tuhan itu adalah mutiara-mutiara Allah. Kalau mutiara itu dalamnya pasir apa? Pasir toh? Kalau lapisannya tipis, pecah enggak? Pecah, kelihatan pasir. Selama kamu dilapisi dengan lapisan mutiara yang indah, selama Yesus firman membungkus kamu, Roh Kudus ada di dalam kamu, menguasai kamu, kamu akan tidak kelihatan pasirmu. Watakmu asli itu hilang semua. Tapi demikian kamu pecah, tipis, muncul pasirnya kembali. Makanya hati-hati, watakmu ini akan timbul lagi. Saudara tahu? Saya kalau kurang sembahyang sedikit, emosi. Asal emosi, istri saya bilang gini, yang sembahyang. Nah, makanya suami-suami itu kalau diingatkan istri itu jangan malah, biasanya itu gengsi. Dia diomongi malah gengsi ini timbul. Gak boleh, mesti belajar rendah hati. Sebab istri itu penolong. Tapi jangan menjadi penasehat. Istri itu biasanya tugasnya itu menolong. Tapi yang dilakukan bukan menolong tapi menasehati. Betul enggak? Yang dinasehati kepala. Ya tak nurut. Gengsi ini malah muncul. Nolong itu dilihatkan, didoain, kecemplung aja ditarik. Belum kecemplung sudah. Itu, udah kecemplung loh.
Gak bisa, orang laki aja gitu gak bisa. Ben kecemplung sih, agak ditarik. Itu penolong, betul lah. Tapi kamu kan gak ada. Sebelum kecemplung toh Pak, gak bisa. Wong laki-laki itu gengsi. Jar kese kowe sembayang, meskipun kecemplung sekalipun, ndak sampai mati. Wong Tuhan bilang, orang yang hidupnya berkenan kepadaku, jatuh sekalipun ndak ngeletak. Jadi jar kese kecemplung, jar kese tiba. Kowe sembayang, rasain lu. Nanti kalau sudah gitu, sudah ngalami 1-2 kali, si suami sadar penolong itu penting. Nah, nanti berubah. Berubah ya Pak? Menurut kue piye mah? Loh, baru penolongnya ngomong. Tapi penolong kerap kali apa? Belum ditanyai. Menurut kamu piye? Wes nerocos wae. Lah ya sing diterocos kaya wong dikuliahi. Ya marah. Aku dulu ya gitu. Tapi istriku enggak gitu, selalu diem sembayang. Kalau tak gentak nangis gitu toh. Tapi dari situ Tuhan ngubah. Ngerti saudara? Hidup dengan Yesus itu luar biasa. Alami dan kamu akan mengenal Yesus yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah firman ini tertanam dalam hati dan pikiran mereka. Dan Tuhan Roh Kudus, kalau mereka mau membaca firman-Mu dan berdoa, setiap saat mereka mengalami masalah, firman-Mu akan muncul, menjadi penolong, dan mereka akan keluar dari masalahnya. Sehingga mereka mengalami secara pribadi demi pribadi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata, bukan teori. Saat-saat ini Tuhan, kami sangat-sangat membutuhkan kenyataan hidup yang nyata dengan Engkau. Bukan teori. Supaya kami tidak terjerat oleh kuasa gelap. Karena kuasa gelap akan dinyatakan. Tenaga dalam maupun perkara-perkara yang menyesatkan sudah muncul ke dalam dunia. Kami butuh nama Yesus. Yesus yang maha kuasa. Yesus yang luar biasa. Yang nyata dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, anak-anak-Mu akan mengalami kuasa dan mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Berbicaralah dalam masa dia tidur, dalam masa dia berdoa, dalam masa dia membaca Alkitab. Supaya nama-Mu dipuji-puji di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.